Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pemanasan global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Dwi Payana, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Kade Pandede Novianti, absen 18. Perkenalkan, nama saya Putu Indira Widya Safitri, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Niputu Linda Puspadewi, absen 33. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Adi Pramadipa, absen 15. Baik, presentasi akan kami mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemanasan global dan penyebab terjadinya pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan secara keseluruhan. Beberapa penyebab terjadinya pemanasan global yang pertama adalah efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global secara umum adalah meningkatnya produksi gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca, maka semakin banyak konsentrasi ozon yang bereaksi dengan gas rumah kaca tersebut. Akibatnya konsentrasi ozon di stratosfer berkurang. Yang kedua adalah penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin secara cuma-cuma juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Bahan bakar yang digunakan pada mobil dan motor misalnya. Saat bensin digunakan secara bahan bakar, maka akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini pada akhirnya akan menangkap cahaya panas. Namun sayangnya, cahaya panas ini tidak bisa disalurkan ke luar angkasa. Pada akhirnya, cahaya panas hanya akan kembali ke bumi hingga berdampak buruk bagi polusi udara di bumi. Yang ketiga adalah sampah plastik. Penyebab terjadinya pemanasan global selanjutnya berasal dari tumpukan sampah plastik yang tak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena plastik mengeluarkan gas metana dan etilen ketika terkena sinar matahari dan berakibat merusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Yang keempat, gas industri. Gas dari industri pun termasuk penyebab terjadinya pemanasan global. Gas dari industri akan menyebabkan pencemaran udara, terutama karena asap pabriknya yang berlebihan dan tak ditampung dengan benar. Ada gas karbon dioksida, karbon monoksida, gas metana, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah CFC atau yang dikenal dengan klorofluorokarbon. CFC ini termasuk penyebab terjadinya pemanasan global yang sulit dihindarkan. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi alat rumah tangga. Peralatan ini memang bermanfaat untuk menunjang kehidupan, tetapi jika berlebihan juga tak direkomendasikan. CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Penggunaan yang berlebihan dan tak sesuai aturan akan berdampak buruk bagi lingkungan seperti menyebabkan pemanasan global. Berikutnya yaitu proses terjadinya pemanasan global. Yang pertama, sebagian sinar tampak matahari diserap bumi dan sebagiannya dipantulkan ke angkasa. Yang kedua yaitu sebagian pantulan dari bumi diteruskan ke langit. Namun, radiasi sebagian dipantulkan lagi oleh atmosfer ke bumi. Yang ketiga yaitu pantulan panas matahari dipantulkan kembali ke udara oleh permukaan bumi dan diteruskan oleh atmosfer ke luar angkasa. Dan yang terakhir yaitu sisa radiasi matahari dari berkali-kali pantulan tersebut menjadi 30 watt per meter persegi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari dampak dari pemanasan global. Dampak yang pertama yaitu perubahan iklim. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat beradaptasi sehingga dapat mati dan bermigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Penguapan skala besar menyebabkan kekeringan di banyak tempat yang menyebabkan gagal panen sehingga menyebabkan malnutrisi. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar. Dampak yang selanjutnya yaitu meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya akan cenderung menjadi lebih kuat. Jadi, dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan di udara sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Dampak yang terakhir yaitu naiknya permukaan air laut. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. Permukaan laut telah mengalami kenaikan setinggi 120 meter sejak puncak zaman es 18.000 tahun yang lalu.
Dari dampak yang sudah dijelaskan tadi, terdapat cara mengatasi dampak dari pemanasan global. Yang pertama, dengan mengubah perilaku pribadi, di mana kesadaran adalah hal yang paling utama atau hal yang paling terpenting untuk mengatasi permasalahan ini. Yang kedua, pencegahan secara kolektif. Upaya pencegahan pemanasan global ini juga dapat dilakukan secara bersama atau kolektif. Beberapa langkah pencegahan pemanasan global secara kolektif yaitu yang pertama, menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbaru ini perlu dilakukan di Indonesia. Pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Yang kedua, melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar luas hutan tidak berkurang. Yang ketiga, menghapus penggunaan CFC. Untuk menghentikan penggunaan CFC pada peralatan pendingin dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan bantuan kepada bengkel-bengkel servis peralatan pendingin agar dapat mengelola penggunaan CFC. Yang keempat, memperbaiki kondisi kendaraan dengan uji emisi. Uji emisi diperlukan untuk mengetahui kondisi kendaraan, apakah prima atau sebaliknya. Jika kendaraan yang memiliki kondisi prima, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, sehingga dapat menjaga lingkungan dan hemat bahan bakar. Cara mengatasi dampak dari pemanasan global yang terakhir, yaitu mengurangi karbon untuk mengurangi gas CO. Yang pertama, dengan menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif, misalnya air, angin, dan sinar matahari. Oke, nama saya Putu Indira Widya Safitri, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesepakatan dunia tentang pemanasan global. Jadi seluruh dunia telah menyadari betapa gentingnya kondisi bumi saat ini akibat adanya pemanasan global. Maka dari itu, sudah dibentuk berbagai kesepakatan dari seluruh penjuru dunia untuk menanggulangi akibat dari pemanasan global ini. Yang pertama, ada KTT Bumi di Stockholm. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal sebagai PBB sudah mengadakan KTT atau konferensi tingkat tinggi yang mengambil tema mengenai Our Common Future atau yang biasa atau KTT ini yang biasa disebut sebagai KTT Bumi. KTT ini dilaksanakan di Stockholm pada tanggal 15 Juni tahun 1972, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang masalah lingkungan hidup secara global. Berikutnya ada Protokol Rio de Janeiro di Brazil. Pertemuan ini membahas mengenai perubahan iklim dan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992. Pertemuan ini menghasilkan United Nations Framework Convention on Climate Change atau yang disingkat sebagai UNFCCC, di mana pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi gas-gas rumah kaca yang dimana golongan penghasil gas rumah kaca dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Aneks 1 yang terdiri dari negara-negara maju yang menghasilkan gas rumah kaca melalui industri. Dan yang kedua ada non-Aneks 1 yang terdiri dari negara berkembang yang menghasilkan gas-gas rumah kaca melalui jalur alami. Berikutnya ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah persetujuan internasional yang secara sah mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dari emisi gas rumah kaca di tahun 1990. Protokol Kyoto ini mengatur 3 mekanisme kerja yang telah disepakati bersama, yaitu yang pertama ada Joint Implementation yang disingkat sebagai JI, lalu ada Clean Development Mechanism yang disingkat sebagai CDM, dan yang terakhir ada Emission Trading atau yang disingkat sebagai AT. Yang keempat ada KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali. KTT ini membahas mengenai perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global yang dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan di masa depan nanti. KTT ini menilai bahwa 3 mekanisme yang disepakati di Kyoto tadi, ya, di mana mekanismenya itu ada JI, CDM, dan ET, hanya CDM yang berjalan dengan efektif. Selain itu, disepakati juga tentang adanya The Bali Roadmap yang berisi gagasan untuk mengatasi masalah iklim.
Yang terakhir ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang biasa disingkat sebagai IPCC. IPCC ini disebut juga sebagai Dewan Iklim PBB yang beranggotakan 195 negara yang ditambah lagi dengan ilmuwan-ilmuwan sukarela dari seluruh penjuru dunia. Aktivitas utama dari IPCC ini yaitu untuk mempublikasikan laporan khusus tentang tema yang relevan dengan UN Framework on Climate Change atau yang disingkat sebagai UNFCCC. Baik, sebelum presentasi kami akhiri, saya akan memberikan kesimpulan atas presentasi yang telah kami bawakan. Jadi pemanasan global itu merupakan naiknya suhu rata-rata dari permukaan bumi secara keseluruhan, di mana hal ini berdampak pada perubahan iklim, luasnya wabah penyakit, serta kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan lain sebagainya. Sudah ada berbagai kesepakatan dari seluruh dunia untuk menanggulangi permasalahan ini. Namun, untuk menanggulanginya dengan lebih baik lagi, juga memerlukan peran aktif dari kita semua, yang dapat kita mulai dari melakukan hal-hal kecil seperti menanam pohon, mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi membuang sampah pada tempatnya, serta masih banyak lain sebagainya. Pemanasan global memang sulit diatasi, namun kita bisa mengurangi efeknya. Penanggulangan hal ini adalah kesadaran kita terhadap kehidupan bumi di masa depan. Apabila kita telah menanamkan kecintaan terhadap bumi ini, maka pemanasan global hanyalah menjadi sejarah kelam yang pernah menimpa bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.